Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Rizky. Sebelumnya perkenalkan kami dari mahasiswa Prodi D3 Hubungan Masyarakat UNJ ingin meminta kesediaan Mas Rizky untuk menjadi narasumber kami untuk tugas UAS mata kuliah interview. Nah, jadi dosen kami telah memberikan tema utama untuk interview kita pada malam hari ini, yaitu tantangan humas di tahun 2021. Dan juga kami telah memilih subtema, yaitu bagaimana cara humas mengatur strategi komunikasi di era digital. Sebelumnya mungkin saya mau bertanya dulu ya Mas. Tadi Mas Rizky ini bergabung sebagai di BPP Perhumas ya Mas ya? Iya, jadi saya sekarang bergabung di Perhumas sebagai Badan Pengurus Pusat atau disingkat BPP Perhumas di bidang pengembangan Perhumas Muda sebagai kepala bidangnya. Seperti itu. Jadi kan kalau di Perhumas tuh ada BPP, ada BPC. Kalau BPP itu Badan Pengurus Pusat, kalau BPC Badan Pengurus Cabang. Karena Perhumas itu sendiri nggak cuma ada di Jakarta, kebetulan pusatnya di Jakarta, tapi ada cabang-cabangnya dari pojok Aceh sampai yang paling timur itu kita ada di Mataram, NTB. Oke. Gimana Mas kalau kita langsung mulai ke pertanyaannya aja? Ya boleh. Saya sambil ngopi nggak apa-apa ya? Oke, ya Mas, nggak apa-apa. Sambil santai-santai aja Mas. Oke, Ya, boleh. mungkin kita mulai dari pertanyaan yang pertama ya Mas ya. Ya. Jadi menurut Mas Rizky nih, apa langkah awal yang perlu dilakukan oleh seorang humas ketika ingin memulai kreativitas di era digital ini? Ya, jadi memang di era digital ini banyak banget tantangan, banyak banget hal-hal baru yang tidak hanya berbagai praktisi, misalnya kayak digital spesialis, tapi juga termasuk humas itu sendiri tidak boleh luput. Bahkan kalau menurut kami di Perhumas itu hukumnya wajib, hukumnya wajib untuk bisa keep update tentang di dunia digital. Karena apa? Karena contohnya gini, sebatas simpelnya aja, humas namanya hubungan masyarakat, pastikan selain berhubungan dengan masyarakat, otomatis punya medium kan untuk berkomunikasi. Mediumnya melalui apa? Melalui media. Media itu pasti juga erat sama teman-teman wartawan, berita. Nah, sedangkan media berita itu sendiri sekarang mungkin 20 tahun lalu itu media digital belum begitu marak atau media daring belum begitu marak. Tapi sekarang seperti yang teman-teman tahu juga media-media arus utama atau media konvensional itu notabene pasti pada umumnya sekarang ada di media online atau media daring. Nah, bayangkan kalau misalnya seorang humas simpelnya tidak mengerti atau bahkan mungkin mengerti tapi mengacuhkan sisi dunia digital. Dia hanya berkutat dengan sesuatu yang konvensional saja. Otomatis dia akan tertinggal. Otomatis humas tersebut tidak akan bisa membawa baik itu organisasi, baik itu instansi, baik itu perusahaan atau apapun tempat dia bernaung sebagai humas untuk bisa bersaing atau bahkan bisa efektif menyampaikan pesan-pesan atau hal-hal baru kepada masyarakat atau stakeholder-nya. Jadi sekali lagi menurut saya humas itu sudah sangat wajib untuk terjun di dunia digital, Aufa. Oke, berarti dari era digital ini kan kita udah tahu nih publik-publiknya itu seperti apa. Nah, bagaimana nih cara humas dari organisasi Mas Rizky ini menyampaikan informasi kepada publik-publik tersebut? Iya, jadi seperti yang mungkin teman-teman pelajarin di bangku kuliah, ada yang namanya media relations. Tapi selain itu juga sekarang rasanya nggak cukup kita menyebarkan informasi dengan mengandalkan teman-teman jurnalis, dengan mengandalkan teman-teman media untuk bisa meneruskan press release kita, tapi juga
alangkah efektifnya kalau masing-masing dari kita memanfaatkan yang namanya media sosial. Nah, pasti biasanya teman-teman milenial atau generasi Z udah hatam lah yang namanya medsos, ya baik itu Instagram, Twitter, atau Facebook. Nah, makanya itu tadi baik lagi tadi setiap organisasi, setiap perusahaan saat ini di era digital ini memang rasanya akan tidak apalagi yang perusahaan yang eh, lebih intens ya, berhubungan dengan publik. Beda halnya dengan perusahaan yang mungkin business to business, B2B. Tapi kalau yang B2C, business to consumer, rasanya akan sangat tidak efektif kalau perusahaan tersebut tidak tidak memiliki media sosial. Nah, makanya itu tadi balik lagi caranya pastinya tentang untuk menyebarluaskan informasi kita manfaatkan yang namanya media relations dan juga menyebarkan melalui media sosial. Oke, kan seperti yang Mas Rizky bilang ya tadi, kita menyebarkannya melalui media sosial atau pakai yang namanya media relation ya Mas ya. Nah, kita sekarang mungkin masuk ke bagian platform atau media. Nah, dari sekian banyak media yang ada di apa ya namanya ya, ada di perusahaan yang digunakan oleh perusahaan, apa saja sih platform atau media yang digunakan oleh organisasi Mas Rizky untuk menginformasikan kepada publik-publik Mas Rizky itu? Ya, di Perhumas pastinya dulu waktu awal-awal 2008 2009 kalau nggak salah. Saya lupa. Kita sudah punya yang namanya website Perhumas, tapi memang eh, medium komunikasi kita masih intens di ya dulu ada namanya Yahoo mailing list. Jadi para peserta, para anggota-anggota Perhumas itu ada komunikasinya atau ada hal-hal baru yang mau disampaikan itu kita selalu blast melalui email di Yahoo mailing list tersebut. Tapi seiring berjalannya waktu, kita memanfaatkan seiring berkembangnya teknologi, kita memperbaiki website Perhumas kita. Nah, disitulah kita update sesuatu hal yang baru, misalnya kayak ada kegiatan apa saja di Perhumas pusat ataupun cabang, atau misalnya ada salah satu pengurus atau anggota Perhumas yang mengeluarkan artikel atau tulisan gagasannya, itu kita publikasikan juga di medium website kita, website Perhumas. Tapi selain itu juga nggak cukup cuma di website aja, kita punya official account Facebook, kita punya official account Twitter, kita punya official account Instagram, terus juga kita ada yang namanya Warta Perhumas. Warta Perhumas tuh kita selalu blast setiap 2 bulan sekali atau sebulan sekali ke seluruh anggota Perhumas di seluruh Indonesia. Jadi Warta Perhumas itu juga salah satu, ya mungkin dulu yang itu gantinya mailing list, tapi sekarang sistemnya kayak newsletter. Nah, itu kita sebarin secara berkala kepada semua pengurus dan juga semua anggota Perhumas. Nah, fungsinya apa? Itu tadi untuk mengkomunikasikan apa saja sih yang akan atau yang sudah apa yang akan dan sudah dilakukan oleh Perhumas baru-baru ini atau mungkin ke depannya ada rencana apa. Nah, medium-medium itu, medium atau media internal itulah yang kita pakai, itu tadi website, terus media sosial, dan juga email. Nah, kalau untuk yang eksternal, kita terus-terusan mengirimkan press release atau ya mengirimkan informasi kepada teman-teman media untuk contohnya kayak belakangan kan kita baru aja mengadakan konvensi nasional Humas 2020. Nah, di situ kita menyebar press release tentang akan adanya KNH virtual terbesar dan pertama kali di Indonesia. Terus juga pasca selesainya KNH, kita juga menyebarkan press release ke teman-teman media untuk disebarluaskan kembali gitu. Nah, itulah salah beberapa yang kita lakukan atau yang organisasi Perhumas lakukan untuk bisa mengkomunikasikan
message-message atau campaign-campaign yang kami sudah lakukan atau plan-plan yang akan berlangsung ke depannya. Oke Mas, cukup banyak juga ya Mas ya platform atau media-media yang digunakan oleh Perhumas sendiri untuk menyebarkan informasinya. Banyak, makanya mungkin sekarang yang namanya lagi ngetren TikTok, mungkin nanti akan ada TikToknya Perhumas. Iya. Iya, karena saya lihat perkembangan TikTok ini nggak cuman bisa jadi wadah komunikasi atau wadah untuk pribadi atau individu mengekspresikan jogetannya atau guyonannya, tapi beberapa brand saya lihat beberapa corporate juga mengkomunikasikan message-message atau campaign-nya melalui sesuatu yang informal lewat TikTok. Ya, mungkin nantinya akan ada akun official TikTok Perhumas kayaknya. Oke Mas, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Mas ya. Boleh. Oke, bagaimana nih cara kampanye organisasi Mas Rizky atau cara kampanye dari BPP Perhumas ini tentang program baru atau hal yang menarik dari perusahaan atau organisasi tempat Mas Rizky bernaung ini? Iya, kita ada yang namanya campaign, mungkin teman-teman juga sempat dengar Indonesia Bicara Baik. Jadi kampanye itu awalnya itu kita gaungkan sejak 2014, iya, sejak 2014. Jadi tadi apa, sorry pertanyaannya? Ya, jadi bagaimana nih cara kampanye organisasi Mas Rizky? Bagaimana cara kampanye BPP Perhumas tentang program baru atau Oke. menarik dari organisasi tempat Mas Rizky? Iya, iya. Jadi, nah ini memang kampanye Indonesia Bicara Baik ini sudah sudah berlangsung sejak 2014. Kita terus konsisten karena merasa kampanye Indonesia Bicara Baik ini harus terus digaungkan karena semakin menurut kami dan juga teman-teman mungkin rasakan semakin deras arus informasi, semakin rawan hoax bertebaran, semakin rawan hate speech dan juga hal-hal negatif di media sosial atau di dunia maya itu bertebaran. Makanya kampanye Indonesia Bicara Baik terus kita gaungkan dan masih sangat-sangat relevan sampai detik ini dan mungkin sampai ke depannya. Nah, bagaimana caranya untuk menyebarluaskannya ya tadi? Ya, Kampanye bagaimana tersebut. cara kampanyenya gitu? Seperti itu. Tentunya kalau secara teknisnya yang pasti kita memaksimalkan yang namanya media sosial melalui itu tadi Instagram, Facebook, Twitter, dan selain itu juga kita terus-terusan memproduksi artikel dari Perhumas melalui anggota-anggotanya atau melalui pengurus-pengurusnya untuk kita naikkan di akun-akun blog yang biasa bisa diakses oleh siapa saja, contohnya kayak Kompasiana, Kumparan. Nah, itu ya, biasanya kita membuka untuk para anggota ataupun pengurus yang ingin menuliskan tentang dunia komunikasi atau hal-hal yang berbau Indonesia Bicara Baik, kita teruskan, kita upload di situ. Dan juga tentunya melalui namanya offline activation ataupun online activation. Nah, dulu sebelum pandemi, kita sering banget bikin seminar-seminar atau sharing session yang relate dengan ataupun pastinya relate tentang komunikasi maupun public relation, dan kita selalu sisipkan baik itu di medium publikasi online ataupun medium publikasi offline-nya. Contohnya kayak e-flyer-nya selalu kita pasang logo hashtag Indonesia Bicara Baik, walaupun temanya tentang how to handle the media atau how PR facing the crisis gitu. Tapi selalu kita sertakan hashtag Indonesia Bicara Baik di e-flyer-nya. Begitu juga waktu pas acara, di backdrop-nya misalnya, atau misalnya di paket notebook yang dibagikan kepada peserta, itu selalu ada, atau di goodie bag-nya, itu selalu ada hashtag Indonesia Bicara Baik. Jadi kita ingin membrainstorm orang-orang kalau Indonesia Bicara Baik ini merupakan satu kampanye positif yang diinisiasi oleh Perhumas untuk kita semua gitu. Untuk kita semua dan siapa saja bisa berpartisipasi dan juga tentunya
tidak hanya untuk para praktisi komunikasi, tapi seluruh anak bangsa bisa berpartisipasi dalam Indonesia Bicara Baik ini. Nah, itu salah satu beberapa trik kita untuk mengkampanyekan Indonesia Bicara Baik ini. Nah, begitu masuk pandemi, otomatis kita nggak bisa bertatap muka atau mengadakan seminar dong, karena kan berkerumun seperti itu nggak Ya. boleh, berbahaya atau berisiko. Nah, otomatis nggak cuma Perhumas, semua perusahaan ataupun organisasi lain pun pasti shifting secara tiba-tiba menjadi online. Semua serba online gitu kan, kuliah online, yang masih sekolah juga online, yang kerja pun jadi work from home segala macam. Nah, justru kita diuntungkan dengan adanya maksimalitas online ini. Jadi kalau offline kan kita harus sewa tempat, sewa ballroom hotel, bikin backdrop. Tapi kalau misalnya online ini kita ya kayak sekarang kita lakukan, paling cuma bermodal akun Zoom, misalnya akun Zoom berbayar kalau untuk mau durasi lebih banyak atau juga kuota internet. Dan kemarin menariknya kita bikin yang namanya online competition. Kita bikin online competition berupa foto dan video yang mewakilkan Indonesia Bicara Baik. Jadi aktivitas-aktivitas netizen yang dilakukan yang relate dengan Indonesia Bicara Baik itu kita kompetisikan. Kenapa kita kompetisikan? Karena biasanya warganet itu selalu tertarik dengan suatu hal yang berhadiah. Jadi kalau nggak berhadiah rasanya kurang menarik. Mereka rasanya sekarang netizen nggak cuma butuh exposure tapi juga butuh income ya. Jadi selain mendapatkan exposure dan juga pastinya mendapatkan income berupa hadiah. Waktu itu uang tunai apa saldo uang digital saya lupa. Nah itu kita adakan sampai tiga batch atau 3 kali tuh. Jadi selama 3 atau 4 bulan kalau nggak salah. Nah itu alhamdulillah banyak banget pihak-pihak dan juga pihak-pihak non komunikasi bahkan pihak-pihak non komunikasi salah satunya itu nanti bisa dilihat di Instagram saya sempat repost itu salah satu pemenang video Indonesia Bicara Baik. Jadi ada satu orang apa sih namanya yang begini-begini saya lupa. Pantomim. Bukan pantomim. Jadi kalau yang khusus orang yang memperagakan disabilitas. Iya, untuk disabilitas. Jadi dia ada 3 orang, yang satu ngomong, yang satu bermain musik, satu lagi dia menggerak-gerakan gerakan tubuhnya itu bagus banget. Nanti bisa dicek di Instagram saya di feed-nya agak-agak bawah. Nah, itu dia mengkampanyekan tentang disabilitas dan juga mengajak semua orang untuk ikutan dalam Indonesia Bicara Baik. Jadi banyak hal-hal strategik yang bisa dilakukan Aufa. Apalagi sekarang yang adanya dunia digital ini banyak banget kita dipermudah untuk mengkampanyekan Indonesia Bicara Baik. Kuncinya adalah terus konsisten mengulang-ulang karena pada dasarnya manusia itu kalau diulang-ulang digaungkan terus-menerus otomatis itu mau tidak mau akan melekat. Contohnya kayak Aufa dan mungkin Ariana deh, kalau lagi makan di kantin ditawari minumnya, mau minum apa, mau minum aqua atau teh botol gitu kan biasanya. Nggak tahu deh kalau sekarang mungkin kalau abang-abangnya udah mulai, mau minum apa, mau minum teh kemasan dingin atau air mineral di botol plastik gitu kan panjang ya. Biasanya kayak gitu, atau kalau enggak misalnya Aufa lagi ke Alfamart atau Indomart, terus mau beli odol, Pepsodent kayak gitu. Nah pasti kan yang teringat pasti mereknya. Sama kayak kampanye juga dibutuhkan repetisi dan tidak sebentar. Tidak sebentar karena dunia public relations itu menurut saya adalah long term investment, bukannya short term investment. Kalau short term investment mungkin gue jual barang 5.000, oh ada pembelinya, dah barang gue kasih gue dapat duit goceng. Tapi kalau dunia komunikasi, begitu juga tentang kampanye itu nggak bisa seperti itu. Kampanye itu panjang, long term. Jadi harus berulang-ulang dan dilakukan secara terus-menerus gitu. Begitu ada gap aja, ada gap kosong atau vakum sejenak, nah itu nanti orang akan
terbrainwash dengan kampanye-kampanye baik lainnya gitu. Ya syukur kalau terbrainwash dengan kampanye-kampanye baik lainnya. Tapi kalau misalnya terbrainwash dengan hal-hal yang negatif misalnya, nah itu yang bahaya. Nah makanya hal-hal baik pun berkompetisi, apalagi hal-hal buruk yang lebih banyak saat ini gitu kan. Iya. Makanya itu tadi cara-caranya memang kita harus melakukan repetisi dan memanfaatkan semua lini yang ada digital dan juga online dan juga offline ya. Mungkin kalau saat ini kita lebih banyak memanfaatkan sisi online ya. Nanti mungkin kalau sudah kembali normal ya kita gas lagi offline-nya. Oke Mas. Jadi mungkin cara kampanyenya lebih ke branding dari milik perhumasnya ya, seperti yang tadi kata Mas Rizky itu Indonesia Bicara Baik, seperti itu brandingnya. Dan juga brandingnya itu lewat beberapa waktu lalu juga beberapa tahun belakangan juga kita mengundang beberapa orang untuk sharing session atau mengisi seminar yang Perhumas adain. Dia bukan dari orang Perhumas tapi dia praktisi PR ataupun dosen, yaitu salah satu bentuk kolaborasi. Jadi selain memanfaatkan atau memaksimalkan exposure tentang Indonesia Bicara Baik sendiri, kolaborasi itu sangat penting banget, Aufa. Kolaborasi itu sangat penting banget. Misalnya berkolaborasi, nggak mesti kolaborasi sama organisasi humas juga, nggak mesti kolaborasi dengan sesuatu hal yang berbau kehumasan atau komunikasi. Nah, untungnya kampanye kita itu kampanye yang generalis, ibaratnya Indonesia Bicara Baik. Semua orang bisa, seniman bisa, politikus bisa, siapa lagi? Aparat bisa, semua anak bangsa bisa melakukan Indonesia Bicara Baik. Jadi kita bisa kemarin banyak kita bikin kolaborasi lewat seniman misalnya, Indonesia Bicara Baik lewat tarian apa, atau Indonesia Bicara Baik lewat lukisan apa gitu. Jadi kan bicara baik yang di sini ini maksud adalah bukan berarti literally bicara seperti ini, tapi melalui karya asli anak bangsa atau activity atau kegiatan-kegiatan atau movement yang dilakukan oleh anak bangsa itu bisa merupakan represent atau ibaratnya mewakilkan Indonesia seperti itu. Jadi kan bicara baik melalui karya, melalui ya bicara itu sendiri kayak gitu. Oke Mas, kita next lagi ya ke pertanyaan selanjutnya. Nah, seperti yang tadi Mas Rizky bilang ya, seperti yang Mas Rizky bilang tadi yang soal TikTok tadi ya Mas ya. Nah, apakah Mas Rizky ini sebagai seorang humas mengikuti perkembangan sosial media yang seperti aplikasi yang sedang trending saat ini, seperti TikTok, seperti aplikasi-aplikasi lainnya, seperti itu Mas? Iya, walaupun saya nggak install TikTok dan baru sekali deh diajak TikTokan waktu tahun lalu. Tapi saya ngikutin kok. Saya ngikutin dan kita semua sebagai seorang PR, praktisi komunikasi, ya memang sebuah kewajiban untuk mengetahui perkembangan media sosial ataupun platform-platform yang biasa digunakan untuk berekspresi ataupun berkomunikasi di era yang serba digital saat ini. Jadi kalau kita nggak tahu TikTok itu apa, kita nggak tahu kalau sekarang Twitter itu bisa nge-flits, ya udah tahu belum Alfa? Twitter udah bisa nge-flits. Jadi kayak Instastory. Tahu nggak? Oh, Saya tahu, Pak. Iya. Tahu kan? Di atasnya Mas ya itu ya Mas? Di atasnya. Jadi harus diupdate dulu Twitter ya. Kalau nggak diupdate, katanya belum ada fitur itu. Jadi kalau kita nggak tahu itu, nanti bahaya, kita bisa ketinggalan informasi, ketinggalan inovasi yang ada di dunia digital. Jadi ya harus tahu. Ya syukur-syukur kita juga menggunakannya. Kayak saya sendiri, saya semua masih main. Kayak Facebook, masih aktif main. Alfa kapan terakhir buka Facebook? Masih nggak? Oh, kalau saya Facebook bukan buat bukan buat nyari informasi sih Mas, lebih ke jual beli kayak gitu. Oh, jual beli marketplace ya.
Ya, Forum ya? Marketplace, ya, betul. Ya. Jadi Facebook itu kan sekarang udah tampilannya baru. Nah, kalau saya kemarin sempat puasa Facebook itu kemarin 2-3 bulan. Pas buka Facebook, oh ada tampilan barunya gitu. Nah, ini kan artinya dengan saya involve menggunakan, saya jadi tahu perkembangan-perkembangannya. Twitter pun seperti itu, Instagram juga seperti itu. Jadi saya termasuk yang masih menggunakan media-media sosial tersebut semuanya gitu, walaupun nggak terus-menerus nggak aktif bikin update di Facebook, kadang cuman buka-buka timeline-nya aja atau sama marketplace atau forum-forum. Di Twitter juga kadang-kadang juga mantau timeline atau sekedar ngecek hashtag kayak gitu. Melihat trending ya Mas ya. Trending. Nah, ketika kita berusaha untuk ngupdate di berbagai media sosial tersebut, otomatis kita akan tahu, oh ternyata fiturnya seperti ini gitu. Oh ternyata Instagram tuh yang baru kayak gini. Oh, LinkedIn tuh yang baru sekarang juga ada update status kayak Instastory-nya gitu. Kalau kita nggak pakai, ya mungkin kita akan terlambat tahu kalau temennya misalnya ngasih tahu atau rekan kita ngasih tahu, lo tahu nggak sekarang LinkedIn udah bisa loh kayak Instastory. Oh, gue nggak tahu, gue udah nggak jarang main LinkedIn. Tapi kalau kita masih main, kita aktif menggunakan, otomatis kita akan tahu sendiri gitu kan. Nah, itu yang menurut saya kita sebagai seorang public relations atau humas itu menurut saya akan lebih baik ketika kita benar-benar bisa update dan juga involve gitu di media-media sosial. Ya, tinggal TikTok nih saya belum tahu seperti apa karena saya belum download, tapi saya mantau aja dulu deh gitu. Oke Mas. Nah, jadi tadi kan kita udah berbicara nih Mas tentang media sosial ya Mas ya. Bagaimana cara Mas Rizky sebagai seorang humas organisasi itu berkomunikasi dengan publiknya melalui media sosial. Nah, jadi pertanyaan saya ini, selain melalui media sosial, bagaimana cara Mas Rizky sebagai seorang humas itu berkomunikasi dengan publik organisasi Mas Rizky tersebut? Selain media sosial, kita punya yang namanya sekretariat Badan Pengurus Pusat Perhumas. Melalui sekretariat tersebutlah biasanya itu tadi email blast dari sekretariat itu merupakan wadah komunikasi satu arah dari kepengurusan kepada anggota. Tapi selain itu, kalau konteksnya selain medsos, kita menggunakan WhatsApp group, AUFA. WhatsApp group ya udah paling efektif lah gitu. Saya ada WhatsApp group antar pengurus cabang, saya ada WhatsApp group dengan seluruh pengurus dan juga anggota Perhumas Muda di seluruh Indonesia. Jadi begitu ada misalnya event dari Medan, kita update di media sosial masing-masing, saling DM, tapi juga kita juga update di WhatsApp group untuk ngingetin bantu repost dong atau bantu Instastory dong atau kasih like atau komen atau jangan lupa datang ya nanti acara virtual Perhumas Muda Medan atau Perhumas Muda Bandung tanggal sekian kayak gitu. Jadi selain media sosial tentunya itu tadi lewat email blast dan juga lewat aplikasi WhatsApp, aplikasi chatting ya. Oke Mas. Kita next lagi nih Mas ke pertanyaan selanjutnya ya. Nah, jadi apakah ada nih Mas yang Mas Rizky rasakan sendiri ya dengan tren masa kini dalam menyampaikan komunikasi atau dalam berkomunikasi dengan publik organisasi Mas Rizky? Jadi apakah Mas Rizky merasakan ada tantangan gitu, ada tantangan tersendiri dengan adanya tren yang sedang marak di kalangan anak-anak remaja atau dewasa pada masa saat ini? Ya, tantangan dan tren. Tantangannya kalau di masa digital seperti saat ini, kalau konteks dalam organisasi kadang-kadang, terutama untuk teman-teman muda ya, teman-teman muda itu ya
Menurut saya juga masih muda sih sebenarnya. Secara psikologis memang beberapa berbeda-beda ya. Apalagi menariknya adalah pemuda humas di Medan, pemuda humas di Aceh, pemuda humas di Palembang beda karakternya dengan pemuda humas di Bandung, Jakarta, Bogor, Jogja. Itu militansi untuk mengurus organisasinya pun berbeda. Kalau konteksnya adalah tantangan di organisasi ya, tantangan di organisasi. Dan trennya juga masing-masing beda gitu. Ada perbedaan secara habit mungkin ya. Ada perbedaan secara kebiasaan atau ya cara ada perbedaan kebiasaan di masing-masing pemuda-pemuda di daerah-daerah. Dan juga tantangannya adalah dengan banyaknya informasi, dengan seringnya sekarang Zoominar atau webinar, itu makin kesini kita udah masuk ke bulan 9 kan ya, pandemi ini ya. Kebanyakan orang stay at home, kebanyakan acara-acara sekarang webinar gitu kan, atau Instagram live gitu. Tantangannya mereka sudah mulai jenuh. Awal-awal pandemi itu ibaratnya kayak sesi Zoom itu masih bisa ratusan. Sekarang udah mulai puluhan, bahkan pernah belasan gitu. Karena mereka sudah mulai bosan gitu. Capek gitu, bosen. Nah, itu yang menjadi tantangan kita di organisasi. Tantangannya adalah, bagaimana kita menghadirkan narasumber-narasumber yang benar-benar relate nih dengan teman-teman. Kalau target audiensnya anak-anak muda, ya dengan teman-teman anak-anak muda atau anak-anak kuliahan yang jadi pembicaranya kadang pembicara yang dihadirkan itu praktisi PR yang keren, itu belum tentu menjadi menarik untuk sebagian banyak audiens kita. Tapi kalau misalnya kita undang sosok bukan praktisi PR, tapi dia misalnya seorang selebgram mungkin, atau dia seorang motivator muda gitu. Nah, itu kadang-kadang malah menarik buat mereka. Karena teman-teman di organisasi Perhumas ini bisa dibilang mungkin sudah terlalu sering mendapatkan hal-hal yang berbau komunikasi terus, hal-hal yang berbau PR terus. Ada masa bosennya kan? Nah, mungkin butuh hal-hal lain nih. Contohnya kemarin yang dilakukan teman-teman Perhumas Muda Jakarta Raya, itu bikin webinar yang menarik tentang mental health. Jadi ngomongin tentang kesehatan mental. Pembicaranya adalah dari psikiater dari organisasi psikologi atau rumah sakit apa, itu saya lupa. Nah, itu menjadi warna yang berbeda ketika sebelum-sebelumnya dicekokin tentang webinar tentang PR, tentang komunikasi dari narasumber yang public relation ini, dosen komunikasi ini, ya wajar sebagai manusia itu bosen. Makanya itu dia tantangannya, rasa kebosanan, rasa jenuh terhadap hal-hal tersebut, ya makanya harus diinisiasi dengan suatu hal yang beda tapi masih relevan di kondisi seperti saat ini. Itu sih. Dan kalau untuk itu dia tantangannya bagaimana kita bisa menjadi kreatif dan menyajikan suatu hal yang beda. Nah, kalau untuk trennya sekarang itu trennya sih masih terus berbau daring ya, berbau online. Ada juga beberapa teman-teman pengurus di daerah masing-masing sudah mulai pelan-pelan mengadakan kegiatan offline, tapi tentunya dengan protokol kesehatan yang dianjurkan seperti jaga jarak, pakai masker, terus juga pesertanya sangat dibatasi, tapi peserta banyaknya melalui Zoom. Jadi tetap mengadakan seminar offline, tapi itu pesertanya cuma sedikit, tapi juga itu live melalui Zoom gitu. Jadi bisa di mix gitu, offline dan online. Nah, itu udah mulai terjadi di beberapa kemarin mulai terjadi di beberapa daerah, tapi sekarang kan sudah mulai naik lagi nih beberapa kasusnya per harinya. Jadi itu kita setuju untuk sekarang
kita online terus aja. Jadi kalau dibilang trennya masih belum pasti nih. Trennya masih belum pasti untuk di organisasi kita ini. Oke, Mas Rizky, mungkin cukup sekian ya pertanyaan dari kami terkait interview dengan Mas Rizky.